بعدد من صلى وسلم عليه وبعدد معلوماتك وأحصاه كتابك برحمتك وفضلك وفيوضاتك دائما أبدا. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Al-Ayat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayah kepada kita semuanya. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkomunikasi, kita bisa pergi ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga kita selalu akan mendapatkan hidayah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan syariat ajaran agama Islam. Tujuannya tidak lain adalah yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju yang terang benderang. Kenapa kau menyampaikan sedemikian ini? Kenapa Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini? Karena di dunia ini adalah penuh dengan kegelapan, penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, dan kita selalu mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menuju kepada yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, menuju yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu marilah kita bersama-sama untuk mengoreksi terhadap diri kita pribadi masing-masing. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Marilah kita tengok ke belakang atau yang telah kita laksanakan selama ini. Sudah benarkah yang kita laksanakan selama ini? Sudah betulkah itu adalah sesuai dengan ajaran Islam, yaitu untuk selamat kita baik di dunia ataupun di akhiratnya? Ada pertanyaan, min aina jitna, dari mana kita sebetulnya asalnya kita ini? Kemudian yang keduanya pertanyaannya, limadha qana, kemana kita sekarang ini, ada di mana? Kemudian yang ketiganya pertanyaannya itu adalah summa ilaina ilaikal masir, akan kemana kita nanti akan kembali? Untuk akhirnya kita itu adalah akan kemana? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan firman-Nya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu sekalian itu adalah ingkar, tidak percaya bahwa kamu adalah sedulunya itu adalah orang yang tidak ada. Dulu adalah kita nggak ada, sekarang menjadi ada, akhir hidup di dunia ini. Kemudian nanti kita akan nggak ada lagi, yaitu akan mati, nggak ada lagi. Kemana kita? Summa ilaihi turja'un, kita itu adalah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti kita itu adalah akan mati. Itulah. Maka oleh karena itu kaum muslimin sidang Jumat rahimahumullah, di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah memberikan pedoman untuk kehidupan kita, yaitu yang bunyinya
wattaqi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini harus kita pedomani, kita yakini bahwa target ataupun yang kita laksanakan sampai akhir nanti ini adalah sedemikian ini. Yang pertama, wattaqi fima atakallahu darul akhirata. Kenapa yang ditandaskan yang pertama ini? Yang diperintahkan itu adalah fima atakallahu darul akhirata, carilah untuk kepentingan di akhirat kelak. Ini sebab bahwa kita semuanya itu nanti tidak ada yang akan hidup selama-lamanya ini. Bahwa di dunia ini itu adalah hanya sebentar, tapi kita itu adalah kembali, yaitu di alam akhirat kelak. Sedangkan di akhirat itu adalah untuk selama-lamanya. Nah, untuk di akhirat ini tergantung dari perbuatan kita di dunia ini. Maka oleh karena itu marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, mencari kebaikan di dunia ini. Ini jadi kita ditandaskan untuk persiapan menghadapi yaitu di alam akhirat. Ini yang pertama kalinya. Kemudian yang keduanya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu sekalian, sekali lagi, jangan lupa untuk kepentingan di dunia ini. Nah itu, inilah yang akan kita bahas nanti. Jadi kita jangan lupa mencari untuk kepentingan di dunia. Tadi sudah saya katakan bahwa kepentingan di dunia ini itu adalah untuk mengantarkan kita nanti ke alam akhirat, akan selamat ataupun tidak. Itu tergantung daripada kita di dunia ini. Terus terang saja bahwa kita di dunia ini adalah penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian, penuh dengan kegelapan. Tapi bagaimana caranya kita itu adalah untuk mengentas atau mengeluarkan kita dari kegelapan ini. Karena di dunia ini adalah penuh dengan godaan dan ujian cobaan. Saya contohkan, sekarang itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah dengan dipanggilnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan syariat ajaran agama Islam, tapi penuh dengan penderitaan, kesulitan. Sehingga dengan kasihannya Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita umat manusia, dipanggillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berisra dan untuk menerima ajaran sholat sehari semalam 5 waktu, yaitu 5 kali kita laksanakan yang wajibnya. Ini itu jadi Allah selalu adalah cinta kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Betul, Allah telah mengutus yaitu seorang manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa kita sendiri, yaitu untuk membawakan syariat ajaran agama Islam, untuk beriman kepada Allah dengan aturan-aturannya. Namun ujiannya itu adalah berat sekali. Berat yang dirasakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk oleh kita. Bagi para pendakwah, orang yang menyampaikan kebenaran, itu adalah tantangannya itu luar biasa, sangat berat. Tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa tujuannya? Tujuannya itu adalah azizun alim harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tujuannya tidak lain adalah bahwa kita umat Islam di dunia ini itu adalah saling berkasih sayang, saling tegur menegur, saling mengajarkan, saling watawasau bil haq watawasau bis sabr, supaya kita itu adalah selamat di dunia ini. Sebab pada waktu itu Rasulullah sebelum di Isra Mi'rajkan sudah disiapkan bahwa Rasulullah itu adalah didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam
Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, sehingga begitu sudah naik buruk, ini singkatnya itu adalah naik buruk, kemudian begitu berangkat didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam, tiba-tiba telah terdengarlah suara seorang perempuan yang memanggil kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, jangan tinggalkan aku." Ini salah satu contoh saja. Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan aku. Ini kata si perempuan yang menggoda kepada Rasulullah Muhammad SAW akan pergi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Kemudian ditanyakan oleh Rasulullah Muhammad kepada malaikat Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, siapa sebenarnya yang memanggil?" Perlu diketahui, ya Muhammad, yang memanggil itu adalah seorang perempuan yang akan menggoda kepada kamu bahwa Rasulullah itu adalah akan melaksanakan kebaikan, tapi dihalang-halangi oleh dia. Dia itu adalah setan. Setan itu yang menggoda kepada Rasulullah Muhammad SAW supaya tujuannya di dalam menyampaikan syariat ajaran agama Islam, masalah ketauhidan dan sebagainya supaya gagal. Ini adalah perbuatan. Ini adalah salah satu contoh. Hal yang sedemikian ini maka terus didampingi dari masjid ke masjid. Jadi Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Sesudah sampai Masjidil Aqsa langsung naik. Naik ke Sidratil Muntaha, didampingi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa saya menyampaikan hal yang sedemikian ini? Ini adalah suatu contoh bahwa sebetulnya kita melaksanakan sholat seperti itu di dalam Allah itu adalah memberikan petunjuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu sudah sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik melalui langit-langit yang 7. Begitu di atasnya langit yang 7, kemudian ditembus lagi ada satu alam yang namanya alam Lauh Mahfuz, kemudian sampai Lauh Mahfuz, kemudian sampai ke di atasnya lagi ada satu alam yaitu yang disebut dengan alam Arsy. Yang di atasnya Arsy itu adalah baru setelah menengok ke atas, yaitu yang disebut dengan Sidratil Muntaha, Arsy istawa, gantung berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu begitulah di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW dalam syariat ajaran agama Islam, yaitu dengan melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Itulah itu proses daripada kita melaksanakan sholat. Jadi maaf, kalau kita itu akan melaksanakan sholat, marilah kita siap terlebih dahulu. Sebagaimana Rasulullah juga operasi dibersihkan, hatinya itu adalah dibersihkan. Kita juga sedemikian itu, kalau sudah siap menghadap kiblat baru kita bersihkan. Bukalah langit-langit yang 7. Buka langit yang 7. Sebab kita akan menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Buka dengan kuncinya adalah dua kalimat syahadat dan shalawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita membaca sekali baru terbuka langit yang pertama. Membaca 2 kali sampai 7 kali baru terbuka semuanya, langsung tembus kepada Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuznya juga langsung menghadap melewati Arsy. Sedangkan yang berada di Arsy itu adalah watarul malaikat, para malaikat. Kemudian salamlah kepada para malaikat dengan keagungan Allah, yaitu dengan tasbihnya subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Baru berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dilaksanakan takbir Allah Akbar, keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita sudah bisa membuka hal yang sedemikian ini, kita tidak ada yang menghalang-halangi. Kalau kita di dalam melaksanakan sholat, langsung pancangkan jiwa kita, yaitu dengan musyahadah, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itulah ajaran syariat, ajaran agama Islam.
Itulah dengan sayangnya Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW seperti itu. Marilah kita ikuti, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang keduanya itu tadi adalah kita jangan lupa untuk kepentingan kehidupan di dunia. Kemudian petunjuk yang berikutnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu di dunia ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Allah telah memberikan rezeki, Allah telah memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Janganlah kamu segera berbuat kerusakan di muka bumi ini. Karena orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini, Allah itu adalah tidak akan menyukainya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Semoga kita persiapan di dunia ini bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu bahwa tugas kita diturunkan ke dunia ini tidak lain adalah untuk beribadah. Itulah maka sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku jadikan manusia dan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan hidayah dari Allah dan juga kita akan selamat baik di dunia ataupun di akhiratnya. Semoga juga dimudahkan segala urusan kita di dunia ini. Kalau sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita itu adalah tidak ada yang gentar, tidak ada yang takut, tidak ada yang kita itu adalah mengalami kesulitannya. Itulah bagaimana diajarkan bahwa kita itu adalah harus betul-betul yakin bahwa kita itu adalah pasti akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum minal a'idinal aminin wa taqallana fi ibadihi sholihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa rabbir warham anta khairur rahimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuru li ni'amihi yazidkum wa li dzikrillahi akbar.